Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga menyambut untuk saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari dengan sungguh kita boleh persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan yang boleh selalu baru kami terima hingga pagi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami naikkan, apa yang kami sembah ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, atas setiap kasih-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan datang padamu. Love
kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita memuji nama Tuhan, boleh kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita di sebelah kiri dan kanan. Haleluya. Kita mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersuka. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih-Nya untuk selamanya. Bernyanyi bagi Dia, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati bersih. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, haleluya. Kasih setia-Nya, lebih lagi katakan, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Yang percaya dengan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan dan Tuhan kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti saudari Feby akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami semua dalam keadaan baik dan sehat hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami, ajarkan kami memberi dengan tulus hati dan juga hati yang sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai persembahan ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi secara bergantian, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh menerangi setiap jalan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak berjalan tanpa arah dan tersesat ya Tuhan, melainkan kami boleh berjalan ya Tuhan menuju kepadamu ya Tuhan, kepada kasih-Mu ya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
firman-Mu Tuhan pagi ini. Biar Engkau terus hadir di tengah-tengah ibadah kami, Amin. memimpin ibadah kami sepenuhnya. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Biar kami semua yang baik yang hadir di sini maupun yang ikut dalam ibadah online atau rekaman, kami semua diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu pemulihan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17-18 berkata demikian. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pasal 30 ini merupakan awal dari pewartaan mengenai berita tentang pemulihan yang Allah akan kerjakan untuk umatnya yang pada saat itu sedang berada di pembuangan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang Israel itu hidupnya banyak mengalami hal-hal yang tragis Bapak Ibu. Dan mereka dibuang. Ya, kita tahu Bapak Ibu, orang Israel kerajaan utara dibuang ke Asyur. Sedangkan orang Yehuda, yaitu kerajaan selatan, ibu kota Yerusalem itu dibuang ke Babel. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa umat Allah mengalami pembuangan? Ada beberapa penyebab mengapa umat Allah mengalami pembuangan. Yang pertama, karena mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Kita tahu bahwa baik orang Israel, kerajaan utara maupun kerajaan selatan hidup di dalam penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, raja-raja mereka kebanyakan hidup dalam penyembahan berhala. Bahkan ada raja yang rela mengorbankan anaknya untuk menyerahkan kepada dewa-dewa yang mereka sembah pada waktu itu. Jadi keadaan orang Israel secara menyeluruh hidupnya betul-betul dalam kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam penyembahan berhala yang mereka lakukan. Bapak Ibu, hati-hati dalam kita hidup di dunia ini. Mungkin sekarang kita tidak hidup dalam penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi ada berhala-berhala lain dalam hidup kita. Kesenangan kita, hobi kita itu bisa jadi berhala Bapak Ibu. Bahkan harta, uang itu bisa jadi berhala buat hidup kita. Nah, untuk itu biarlah kita diingatkan melalui peristiwa dari umat Tuhan yang mengalami pembuangan. Kemudian yang kedua, mengapa umat Allah dibuang? Karena mereka hidup dalam ketidakadilan. Mereka melakukan ketidakadilan Bapak Ibu. Bahkan banyak orang-orang yang miskin hidupnya diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan mereka diperas. Sampai mereka hidup begitu betul-betul menderita. Bapak Ibu Tuhan, ketidakadilan. Yang ketiga, mereka hidup di dalam penyalahgunaan ibadah. Penyalahgunaan ibadah. Bapak Ibu Tuhan,
orang-orang pada waktu itu di Israel, mereka sering menyalahgunakan ibadah. Ya, imam-imamnya menyalahgunakan ibadah. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Alkitab dalam perjanjian baru, mengapa Tuhan Yesus marah di bait Allah? Karena imam-imam menyalahgunakan ibadah yang mereka lakukan pada waktu itu. Antara lain mereka menaikkan harga korban. Bapak Ibu, kalau mereka datang harus bawa korban, ya. Entah itu mereka membawa korban berupa uang atau mereka membawa korban entah itu dari binatang, ya. Kalau mereka orang susah, mereka beli burung merpati atau burung tekukur. Kalau mereka hidupnya ekonominya lebih baik, mereka bisa beli kambing domba. Kalau mereka kaya, mereka bisa beli lembu dan sebagainya. Dan itu pada saat terjadi transaksi demikian, maka harganya itu di mark up ibaratnya. Bayangin Bapak Ibu, di tengah-tengah ibadah yang mereka ingin lakukan, mereka bisa menyalahgunakan hal demikian Bapak Ibu. Dan inilah kehidupan yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Sehingga mereka harus dibuang. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, kita melihat apa akibat dari hidup di dalam pembuangan. Yaitu namanya penderitaan hidup. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bagaimana orang Israel di tengah-tengah pembuangan mereka hidupnya menderita. Mereka betul-betul menderita Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Yesaya Bapak Ibu, ya, bahwa dalam kitab Yeremia juga, bahwa dikatakan mereka sampai tertusuk hati mereka. Dan bahkan nasib mereka jadi buruk. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena mereka hidup di pembuangan. Karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian akibat dari pembuangan, tidak hanya mereka hidup menderita, tapi mereka diperlakukan dengan tidak adil. Bapak Ibu, mereka diperlakukan dengan tidak adil sebagai bangsa yang dibuang, sebagai bangsa yang dijajah. Kemudian mereka dilupakan. Ya, mereka tidak berdaya dan tidak memiliki pengharapan. Jadi betul-betul mereka hidupnya susah Bapak Ibu. Sampai-sampai mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Itulah akibat dari hidup di dalam pembuangan. Bapak Ibu Tuhan, pelajaran rohani dari pembuangan umat Allah minimal ada 3 hal yang kita bisa dapat. Yang pertama, dosa dan pelanggaran akan dihukum Allah. Bapak Ibu, dosa dan pelanggaran akan dihukum Allah. Jadi ini satu pelajaran rohani buat kita. Dosa, pelanggaran akan dihukum Allah. Demikian dalam hidup kita Bapak Ibu, dosa yang kita perbuat, pelanggaran yang kita perbuat, itu bisa dihukum oleh Allah. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya kehidupan umat Allah sendiri, itu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah sendiri. Dan mereka tidak lepas dari pelanggaran dan mereka dihukum oleh Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran rohani dari pembuangan umat Allah, penderitaan umat Allah dalam pembuangan bukan karena Allah kalah dengan dewa orang Babel atau Allah tidak peduli dengan umatnya, melainkan penderitaan umat Allah dan pembuangan disebabkan oleh karena perbuatan mereka sendiri. Satu pelajaran rohani yang kita dapat melalui umat Allah, yaitu kita kenal dengan nama bangsa Israel. Yaitu apa Bapak Ibu Tuhan? Bahwa perbuatan kita sendiri itu akan berdampak. Sehingga kita banyak mengalami hal-hal yang membuat kita bisa menderita dalam hidup ini. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita ini berdampak Bapak Ibu, ya. Sehingga kita bisa banyak mengalami penderitaan dalam hidup.
Jadi biarlah kita mau melihat, mengoreksi tentang perbuatan-perbuatan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian baru kita mengenal ayat yang sangat terkenal itu tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai dalam hidup ini. Bapak yang Tuhan, semua ini berdampak menjadi pelajaran rohani bagi hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, sekalipun mereka dihukum dan dibuang, Allah tetap setia bahkan memberikan janji pemulihan untuk umatnya. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah hukuman, di tengah-tengah mereka hidup dalam pembuangan, Allah tetap setia bahkan memberikan janji pemulihan bagi umatnya. Inilah hal yang menarik Bapak Ibu. Di tengah-tengah kan hidup kita, ya mungkin kita banyak mengalami hal-hal yang, atau kita melakukan pemberontakan, melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memberikan janji. Untuk apa? Memberikan pemulihan kepada kita sebagai umatnya. Nah hari ini kita melihat Bapak Ibu Tuhan, janji pemulihan Allah kepada umatnya. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan kembali hidup tenang dan aman. Yeremia 30:10 berkata, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan dari keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Janji pemulihan pertama yang Allah janjikan buat kita, yaitu bahwa kita akan kembali hidup tenang dan aman, Bapak Ibu. Jadi samping umat Tuhan pada waktu mereka mendapatkan kembali hidup dengan tenang dan aman, kita percaya pun janji ini pun bisa kita miliki, kita bisa nikmati Bapak Ibu. Kita bisa kembali hidup tenang dan aman. Tidak perlu takut dan gentar lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita hidup di wadah dengan ketakutan. Sehingga kita hidup jadi tidak tenang dan tidak aman. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang membuat hidup kita tidak jadi tenang dan aman. Ya. Hari-hari ini pun dampak dari COVID-19 ini, banyak orang yang masih hidup dengan tidak tenang dan tidak aman dalam hidupnya. Tapi biarlah kita percaya Bapak Ibu, ada janji Tuhan. Sampai hari ini janji itu tetap digenapi buat hidup kita. Itu tentang apa? Janji tentang pemulihan yang Tuhan bisa berikan atas hidup kita. Di mana Tuhan akan memberikan kita kembali hidup tenang dan aman. Bapak Ibu percayakan janji ini? Amin. Kita bisa kembali hidup tenang dan aman. Kenapa? Karena ada perlindungan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan tetap setia dan menyertai. Dalam Yeremia 30:11 berkata, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Bapak Tuhan, Tuhan tetap setia dan menyertai. Sekalipun dalam pergumulan, Allah tidak meninggalkan umatnya. Bapak Ibu, sekali katakan, sekalipun kita hidup banyak mengalami pergumulan dalam hidup, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tetap setia dan menyertai hidup kita.
Dalam perjanjian baru, kalau kita baca di dalam Matius 28, berbicara tentang amanat agung yang Tuhan berikan untuk kita beritakan, ditutup dengan perkataan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Allah tetap setia dan menyertai umatnya, Bapak Ibu. Apalagi buat kita orang-orang yang melakukan itu perintah Allah, di mana kita mau mewartakan kabar kesukaan ini kepada orang yang belum mengenal Dia, mengenal Yesus. Dia tetap setia dan menyertai hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ilustrasi yang saya pernah katakan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Satu kali Bapak Tuhan, ada seorang ketika dia lagi tidur, dia bermimpi, Bapak Ibu. Dia bermimpi, dia berjalan di tepi pantai. Bapak Ibu, kemudian dia lagi jalan, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini telapak kaki siapa? Tuhan bilang, ini telapak kakiku dan telapak kakimu. Kita berjalan bersama-sama. Dia jalan terus menusuri pinggir pantai itu, kemudian dia melihat tinggal sepasang telapak kaki. Lalu ditanya, Tuhan, ini telapak kaki siapa? Tuhan bilang, itu telapak kaki aku. Lalu orang itu bertanya, lalu di mana aku, Tuhan? Tuhan bilang, aku menggendong. Aku menggendong kamu. Kenapa kita digendong Tuhan, Bapak Ibu? Karena ada kalanya kita tidak mampu, tidak kuat menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita alami. Mungkin begitu berat kita rasakan beban hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan tetap setia dan menyertai. Amin, Bapak Ibu. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk memulihkan keadaan umatnya. Jadi hari ini meskipun kita mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang kita jalani, baik pergumulan dalam pekerjaan, baik dalam usaha maupun di dalam rumah tangga, kita percaya Tuhan tetap setia dan menyertai hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, janji pemulihan Allah kepada umat yang ketiga, Tuhan akan mengembalikan keadaan. Yeremia 30:16 berkata, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Bapak Ibu Tuhan, janji pemulihan Allah kepada umatnya yang ketiga, Tuhan akan membalikan keadaan. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa membalikan keadaan apapun, amin. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang masih sulit. Karena dampak dari COVID-19 secara khusus. Si Om Omi yang masih terus merajalela sampai hari ini. Tapi kita percaya Tuhan dapat mengembalikan keadaan, amin. Dia rubah keadaan. Yang penting kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan itu, buat Tuhan untuk mengembalikan keadaan seorang itu mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berkata bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Yang penting persoalan kita percaya atau tidak. Bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan apapun yang kita alami. Dan Tuhan akan mengembalikan keadaan. Mungkin hari ini keadaan kita kurang baik. Tuhan bisa membuat keadaan kita jadi baik. Itu janji pemulihan Allah kepada umatnya. Yang keempat, Bapak Ibu. Janji pemulihan Allah kepada umat yang kepada Tuhan akan menyembuhkan. Dikatakan sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu.
Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Yeremia 30:17. Bapak Tuhan, dalam keadaan umat Tuhan di tengah-tengah pembuangan, ketika mereka sedang mengalami susah dan sulit, ya, bahkan orang pun gak mau menyebutkan. Di sini dikatakan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kesembuhan di sini dari istilah Rafa. Bapak sering mendengar kata Yehova Rafa, Tuhan penyembuh yang menyembuhkan. Yaitu kesembuhan secara fisik, tapi juga luka-luka batin, akar pahit, kecewa, hati yang luka. Bapak Ibu yang Tuhan bisa menyembuhkan. Tidak hanya menyembuhkan secara fisik Bapak Ibu, tapi dia bisa menyembuhkan luka hati kita. Ya. Kita percaya janji Tuhan ini bisa kita alami. Mungkin saudara kita hari-hari ini ada yang sedang mengalami kecewa. Hati yang luka, pahit dengan situasi kondisi yang mereka alami. Tapi percayalah Bapak Ibu, ada janji pemulihan Allah kepada umatnya. Tuhan bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di hati kita. Amin. Tidak hanya dia menyembuhkan secara fisik Bapak Ibu, tapi bisa menyembuhkan keadaan luka-luka batin yang ada di dalam hidup kita. Karena begitu banyak hal-hal yang terjadi sehingga kita menjadi terluka, pahit, bahkan kecewa. Tapi percayalah, Tuhan akan menyembuhkan luka-luka hati kita. Kemudian Bapak Tuhan yang kelima, janji pemulihan Allah kepada umatnya, Tuhan mengembalikan dan membangun kembali apa yang telah hancur. Yeremia 30:18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan mengembalikan dan membangun kembali apa yang telah hancur. Seperti hal ini dialami oleh orang Israel Bapak Ibu. Saya percaya hal ini pun janji ini digenapi buat kita. Mungkin ada yang hancur dari hidup kita. Mungkin usaha kita hancur, pekerjaan kita hancur. Mungkin keadaan hidup kita hancur. Tapi kita percaya janji pemulihan Allah dapat kembali. Untuk apa? Mengembalikan, membangun kembali apa yang telah hancur, apa yang telah hilang dari hidup kita. Tuhan sanggup Bapak Ibu untuk mengembalikan ini semua buat hidup kita. Itulah janji pemulihan yang luar biasa yang Allah kerjakan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini janji-janji ini diberikan buat kita. Kepada orang yang percaya kepada Dia. Yang terakhir, untuk apa Tuhan memulihkan umatnya? Yang pertama, bukti bahwa Ia adalah Allah yang setia akan janjinya. Bapak Ibu, bukti bahwa Ia adalah Allah yang setia akan janjinya. Ada ayat yang menarik di dalam perjanjian baru yang mengatakan begini. Jika engkau tidak setia, Allah tetap setia loh. Bersyukur ya kita punya Allah yang setia Bapak Ibu. Kita kadang-kadang yang gak setia. Kita gak setia sama Tuhan. Ya, gak setia melakukan perintahnya, gak setia beribadah. Tapi Dia tetap setia sama kita sampai hari ini. Kita ada hari ini itu karena bukti kesetiaan Allah akan janjinya buat hidup kita. Yang terakhir, untuk apa Tuhan memulihkan umatnya? Agar umatnya kembali kepadanya atau bertobat. Dalam kitab para nabi ada sebuah kebenaran teologis, yaitu
tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Pemulihan segala sesuatu dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak yang rindu dipulihkan hari-hari ini, sekali saya katakan, bagi Bapak Ibu yang rindu dipulihkan hari-hari ini, mau tidak mau kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau minta ampun atas segala pelanggaran yang sudah kita perbuat selama ini. Dan saya percaya seperti statement ini berkata, pemulihan segala sesuatu dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu lebih dari hidup, main di C. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Dengan lidahku memuji Engkau. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan, amin. Lebih dari hidup. Oh, dengan lidah memuji Engkau. Amin. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, adakah di antara kita yang ini doakan? Bagi Bapak Ibu ini doakan dan merindukan ada pemulihan dari Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Biar kita mau datang menghampiri Tuhan. Kalau kita bersalah, kita minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan dapat memulihkan hidup kita. Memulihkan keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Dia sanggup memulihkan hidup kita sepenuhnya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan, janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku tanyakan lagu dari pertama Bapak. Kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam
melewati masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku Tuhan, janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkah dalam setiap waktu, setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku, yang aku percaya, percaya. Mari katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku, menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu didoakan angkat tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan hidup kami saat ini. Apapun yang sedang kami alami, Engkau bisa memulihkan keadaan kami dengan ajaib dan sempurna. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kalau kami bersalah selama ini. Ampuni kami Tuhan. Engkau dapat mengembalikan keadaan kami seperti semula, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan kami pegang terus janji-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang diangkat saat ini. Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau pulihkan keadaan mereka. Ampuni kalau kami bersalah sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah janji-Mu terus menopang hidup kami. Biarlah kemurahan-Mu terus ada memimpin hidup kami setiap hari. Hamba menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan. Berkati kesehatan kami Tuhan. Pulihkan kesehatan kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bisa memulihkan keadaan negeri kami Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Jakarta dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati seluruh aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, berkati TNI Polri, berkati para menteri yang membantu Presiden. Pakai mereka Tuhan, agar mereka hidup takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Biar kiranya berkat firman Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga ada kotak taburan iman sudah tersedia di depan. Selamat memberi. Kembali kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga
membacakan Warta Jemaat pada hari ini, Minggu, tanggal 20 Februari 2022. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Heni, istri dari Bapak Karna Wijaya, Bapak Aceh, ibunda dari Saudara Zadrak, dalam usia 53 tahun pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari di TPU Petamburan. Gembala, hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dan jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan pada lanjutan level 2 bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama dan rindu mengikuti kelas pemuritan lanjutan level 2 dapat mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mika Haryanto. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 24 Februari pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat tanggal 25 Februari pukul 6:30 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GB dengan alamat Geraha Pena. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Imron Wijaya MTH. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GB dengan alamat Geraha Pena. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu tanggal 27 Februari pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan pelihara
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dibesarkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau besok kami akan kembali beraktivitas, Engkau sertai kami, dan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan seluruh jemaat-Mu di GBI Grapena. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar